Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kang Nano Channel. Like a Hellcat. Halo sahabat semua, apa kabar? Semoga sahabat semua dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berjumpa kembali. Kali ini saya akan sharing pengalaman terkait bagaimana persiapan-persiapan yang dilakukan ketika kita akan pergi jauh, pergi ke suatu tempat, pergi ke suatu negara. Jadi persiapan apa saja yang harus dilakukan pada saat kita pergi jauh atau pergi, ya, dalam hal ini saya akan sharing pengalaman persiapan saat pergi ke luar negeri, yaitu ke Jepang menjadi seorang siswa magang atau siswa training. Ya. Jadi untuk persiapannya yang pertama tentunya adalah niat. Niatkan yang kuat bahwa kita mau pergi ke luar negeri itu untuk apa. Ada pergi ya ke luar negeri itu, ya, ada yang tadi seperti pengalaman saya, yaitu untuk training menjadi siswa magang, ya. Ada yang untuk pergi belajar, ada pergi yang untuk melancong atau pariwisata. Jadi tentunya nanti ujung-ujungnya atau goalnya seperti apa itu akan mungkin berbeda-beda. Kalau yang melancong ya mungkin pariwisata kemana, hasil akhirnya pengen nanti ketemu di sana, pengen melihat apa, ya. Kalau belajar apa, nanti ujung-ujungnya bisa menguasai apa. Kalau untuk training misalnya belajar sambil bekerja, ya, ujung-ujungnya pas nanti pulang harus mencapai cita-citanya seperti apa. Itu harus ditanamkan kuat sepenuhnya, ya, yakin sebelum berangkat ke luar negeri, khususnya sekarang ya ke Jepang. Jadi kalau misalnya niatnya lemah atau goyah atau setengah-setengah, saya sarankan sebaiknya dimantapkan. Kalau memang tidak mantap, sebaiknya diurungkan. Kenapa demikian? Pada saat kita pergi ke luar negeri dengan niat yang setengah-setengah, hasilnya kurang memuaskan. Di sana tidak semangat, ya, tidak mantap untuk mencapai cita-cita yang kita harapkan. Persiapan yang kedua tentunya adalah kita harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang harus dibawa ke Jepang. Yang pertama yaitu menyiapkan paspor. Punya paspor, sebelum paspor ada medical check up atau kesehatan. Siapkan kesehatan kita untuk nanti berada di negeri orang lain. Paspor, kemudian di dalam paspor itu nanti ada pengurusan visa, ada pengurusan izin tinggal. Kalau di Jepang itu namanya Certificate of Eligibility, yaitu izin tinggal di sana. Jadi semua itu sudah ada. Yang tidak kalah penting adalah tiket, ya, pemesanan tiket. Sudah ada tiket, sudah ada paspor, sudah ada surat izin tinggal di luar negeri. Tentunya mungkin kalau seandainya kita seorang training akan diurus oleh suatu agen travel atau oleh kantornya sendiri, di mana nanti tempat kita yang memberangkatkan ke luar negeri. Persiapan yang ketiga adalah tentunya kita ke luar negeri itu berapa lama. Kita harus memikirkan sedini mungkin. Waktu dulu saya menjadi training selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu ya tentunya kita perlu membawa
pakaian-pakaian secukupnya yang diperlukan. Jadi selama 3 tahun ya tidak mesti kita harus bawa banyak sekali, tidak perlu. Ya. Jadi di Jepang itu, atau kita mau ke luar negeri kemana? Amerika, Malaysia, Taiwan, Korea. Nah, kalau saya pergi ke Jepang itu kita harus persiapan. Ada 4 musim yang berbeda dengan negara kita. Kalau di Indonesia hanya ada musim hujan, musim kemarau saja, dan suhunya juga tidak terlalu berubah-ubah. Ya, kebanyakan stabil, panas dengan sejuk saja. Ya, sedangkan di Jepang ada 4 musim. Ada musim dingin, ada musim semi, ada musim gugur, ya, ada musim panas. Ya, Pak. Tentunya masing-masing musim itu suhunya sangat berubah-ubah. Jika musim panas menggunakan pakaian-pakaian yang sederhana, maksudnya pakaian-pakaian yang lebih tipis, pakaian-pakaian yang lebih tidak terlalu panas, ya. Nah, pada saat menginjak ke musim gugur itu udara mulai dingin, tentu memerlukan pakaian-pakaian yang agak tebal untuk melindungi badan kita agar tidak kedinginan. Apalagi masuk ke musim dingin. Masuk musim dingin itu tentunya kita belum merasakan, ya, dingin sekali, ya. Saya pernah juga itu sampai -5. Mungkin di daerah tertentu, di daerah sebelah utara Jepang itu ada yang suhunya bisa mencapai -10 derajat atau bahkan mungkin lebih, ya. Nah, di tempat saya pernah, ya, saljunya itu sampai sebatas lutut, itu suhunya bisa -5 derajat. Jadi bawalah pakaian seperlunya dan secukupnya. Jadi di sana ya perlu misalnya pakaian jaket, sweater, karena di sana persiapan musim dingin. Kalau musim panasnya ya biasa, pakaian biasa yang seperti kita gunakan. Berapa setel bawahnya? Ya dikira-kira saja, karena bagasi masuk ke pesawat itu ada batasannya. Jadi ikuti aturan bagasi berapa kilo, jadi tinggal dikira-kira. Yang penting ada pakaian untuk musim dingin, ada pakaian untuk musim panas, ada untuk pakaian nyantai, barangkali. Ya bisa jadi sandal, ya. Kalau bawa sepatu, sandal juga perlu. Ya, bawa perlengkapan secukupnya. Mungkin misalnya ada perlu di sana untuk beberapa hari, ya, perlu ada sabun, ada pasta gigi, ya, dan lain-lain yang diperlukan sehari-hari oleh kita. Gitu. Jadi harus dipersiapkan sedini mungkin, bila perlu di list, ya, pakaian apa saja yang perlu dibawa. Nah, kemudian persiapan selanjutnya yang keempat adalah di sana, di negeri orang, mungkin untuk persiapan beberapa hari kita memerlukan obat-obatan. Walaupun di tempat negeri penerima barangkali sudah disediakan mungkin klinik, sudah ditangani kesehatannya oleh mama atau papa yang menerima di sana. Tetapi barangkali untuk beberapa hari persiapan kita memerlukan obat-obatan. Contoh, misalnya dulu saya kalau dingin itu rentan mules, atau mungkin mencret, atau mungkin pada saat minum yang lebih sambal, ya, atau pedas-pedasan itu cepat mules. Jadi perlu saya obat anti diare. Kemudian saya kadang ada mah, jadi saya perlu obat mah. Kemudian misalnya kita kalau misalnya puyeng, pusing kepala, ya misalnya contoh obat-obatan. Apapun itu obat-obatan yang diperlukan sehari-hari oleh kita. Tidak perlu banyak, mungkin hanya satu kaplet isinya 4 biji cukup, ya, atau 2 kaplet. Karena tidak boleh terlalu banyak. Itu pada saat kita terbang dan kemudian mendarat di suatu bandara di Jepang ataupun dimanapun, itu kalau terlalu banyak akan dipertanyakan. Yang suka ngerokok, yang ngerokok nggak boleh banyak, itu dibatasi, ya. Silakan bisa lihat atau searching di internet, ya,
aturan-aturan harusnya berapa batang obat-obatan apa saja. Jangan membawa obat-obatan terlarang ya, nanti bukannya malah lolos, malah nanti bisa dijegal ya, melanggar aturan seperti itu. Jadi obat-obatan yang diperbolehkan saja. Dan pada saat membawa obat-obatan tentu kita ada alasan tertentu ya, kalau jumlahnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu pertanyakan. Tapi biasanya pada saat mendarat, waktu saya di Jepang itu mendarat langsung dibuka kopernya, dibuka satu persatu oleh petugas bandara, kemudian dipertanyakan. Nah, di dalamnya ada obat-obatan. Saya dipertanyakan apa saja ya, dijelaskan ke mereka. Dengan apa? Dengan menggunakan bisa bahasa Inggris atau bahasa Jepang sekaligus. Nah, tips yang berikutnya, yang kelima, yaitu mempersiapkan tas ya, baik tas kecil maupun tas besar atau bahkan tas sedang. Kalau saya ya, itu saya siapkan untuk tas koper untuk memuat bagasi kita secukupnya pada saat nanti kita terbang. Sedangkan tas sedang ya, kalau saya itu tas ransel ya, tas ransel dan tas kecil, tas pinggang. Tas ransel ya gunanya untuk misalkan membawa ya makan makanan kecil atau makanan ringan secukupnya saja ya pada saat perjalanan. Sedangkan untuk tas pinggang, tas kecil, saya isi dengan dokumen penerbangan. Misal paspor, situ yang sudah ada visa atau apapun, pulpen ya. Hanya untuk dokumen saja. Jadi pada saat misalnya kita menunjukkan ini ya, kita nggak perlu kertas ini, jadi langsung ke tas kecil. Dan tipsnya, semua dokumen penerbangan pada saat kita datang kemudian sampai ke negeri di mana tempat kita harus tinggal di luar negeri, itu dari awal sampai terakhir, misalnya sampai 3 tahun ya, sampai 3 tahun mau kembali lagi, jangan sampai hilang apapun itu. Jadi harus disimpan karena suatu saat barangkali nanti diperlukan ya. Misalnya di paspor itu ditempeli apa gitu ya, ditempelin misalnya kayak bagasi dan lain-lain ya, di situ ada kedatangan dan lain-lain, itu jangan sampai hilang ya. Kartu atau apapun dokumentasi penerbangan dari awal sampai ke Jepang sampai kembali lagi jangan sampai hilang, karena suatu saat barangkali nanti diperlukan. Jadi bisa tas besar, koper untuk persiapan memuat barang-barang kita nanti waktu di bagasi di penerbangan. Kemudian boleh ya, silakan sesuai dengan kebutuhan, atau tas sedang, tas ransel, atau tas kecil untuk dokumentasi. Ya terserah, diputuskan saja perlunya tas yang mana ya. Yang penting bisa untuk mengakomodir keperluan kita pada saat penerbangan. Tip berikutnya yang tak kalah penting adalah yaitu mempersiapkan bahasa dengan baik. Apabila kita pergi ke luar negeri, misalnya ke Korea, ya harus belajar bahasa Korea dengan baik. Apabila kita pergi ke Jepang, ya harus mempersiapkan atau mempelajari bahasa Jepang dengan baik. Bahasa itu ibaratnya kita adalah kunci sebuah rumah. Jadi kalau kita sudah mempunyai kuncinya masuk ke dalam suatu rumah ya, dengan dibuka rumah tersebut, karena kita sudah punya kuncinya ya, kita akan lebih bebas, leluasa, bisa berinteraksi dengan baik dengan masyarakat di sekitarnya. Jadi apabila kita kurang menguasai, pada saat kita datang akan lama menyerap atau memahami komunikasi pada saat kita di sana. Jadi biasanya siswa training itu kalau yang mau pergi ke Jepang, mau pergi Korea, mau pergi ke Taiwan dan lain-lain sebagainya, biasanya itu diajari terlebih dahulu atau di training bahasa terlebih dahulu. Nah, itulah kesempatan kita untuk mempelajarinya dengan baik, dengan sesama, dan harus dipahami. Lebih bagus lagi lancar seperti itu. Dan
mereka biasanya para pihak penerima yang ada di luar negeri ketika datang ke kita kemudian menginterview, mengetes, biasanya mencari kandidat orang-orang yang sudah mengerti atau lancar bahasa mereka agar supaya pada saat nanti tiba di negaranya mendapatkan perintah kerja dia langsung bisa memahami. Mereka biasanya langsung mencari orang-orang yang sudah berbahasa mereka dengan lancar, bahasa yang minimal sudah mengerti ya, bisa menangkap, bisa menceritakan, bisa mengungkapkan, minimal mengerti seperti itu. Nah nanti setibanya di sana kemungkinan juga barangkali nanti akan di training kembali atau disuruh belajar lagi. Kalau dulu saya belajar bahasa Jepang targetnya 3 bulan ya, 2,5 bulan ya kami 37 orang itu berangkat. Setelah di sana tiba di Jepang itu belajar lagi bahasa Jepangnya 2 bulan, kemudian belajar teknikalnya itu 1 bulan. Jadi selama di apartemen belajar kembali di Jepang, diajari oleh orang Jepang itu selama 3 bulan. Dan setelah itu baru ke industri ya, ditarik ke mereka untuk langsung praktek di tempatnya. Nah selain tadi deretan tips-tips saya, yang paling terakhir ya menurut saya adalah doa restu dari kedua orang tua. Jadi pada saat kita mau berangkat ya, dengan tujuan kemana, mau ngapain, itu harus mendapat restu orang tua ya. Restu orang tua adalah merupakan ridho ilahi. Jadi apapun pekerjaan, sebaik apapun tidak mendapat restu orang tua ya, wallahu alam bishawab, hasilnya kurang memuaskan. Jikalau kita mendapatkan restu orang tua, insya Allah mudah-mudahan kita akan mendapatkan kesuksesan atau tercapainya keinginan yang kita idam-idamkan. Nah itu saja sekelumit cerita sharing mengenai tips-tips ya saya bagaimana pada saat mempersiapkan ya kita mau pergi ke luar negeri. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi sahabat semuanya yang mau pergi ke luar negeri. Sekian dulu ya perjumpaan bersama Kang Nano Channel. Ikuti terus Kang Nano Channel dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.